Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf, NIM D500180087. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UTS-Helda tentang rangkaian inverter atau rangkaian konverter. Dari kedua rangkaian tersebut, saya memilih presentasikan rangkaian konverter. Sebelum sampai ke rangkaian konverter, apa sih itu rangkaian konverter? Rangkaian penyiarah adalah rangkaian elektronika yang berfungsi untuk menyiarahkan gelombang arus listrik yang semula berupa arus bolak-balik atau AC yang dilewatkan suatu rangkaian penyiarah akan berubah menjadi arus DC. Ada dua jenis rangkaian penyiarah, yaitu penyiarah tidak terkendali yang biasa disebut power supply, terbagi dari power supply konvensional dan switching power supply. Power supply konvensional merupakan rangkaian penyiarah yang sederhana dengan efisiensi yang rendah, kurang dari 50%. Sedangkan penyiarah terkendali adalah penyiarah yang dapat dikendalikan atau biasa disebut konverter, yaitu rangkaian elektronika daya yang berfungsi untuk mengubah tegangan sumber masukan arus bolak-balik dalam bentuk sinosida menjadi tegangan luaran dalam bentuk tegangan searah yang dapat diatur atau dikendalikan. Perbedaan mendasar dari rangkaian penyiarah terkendali dan tidak terkendali. Untuk rangkaian penyiarah terkendali, yaitu rangkaian penyiarah terkendali menggunakan SCR, sedangkan rangkaian penyiarah tidak terkendali menggunakan dioda. Untuk rangkaian penyiarah terkendali, rangkaian tersebut memiliki tegangan output DC yang dapat diatur, sedangkan untuk penyiarah tidak terkendali, tegangan output DC-nya itu tetap dan tidak dapat dirubah-rubah. Perbedaan mendasar antara SCR dan dioda. Di sini untuk dioda, dia hanya mengalirkan, ini hanya bisa meng-forward atau reverse. Intinya, bila nanti dia mendapat tegangan positif, maka dia akan meng-forward. Tapi bila dia nanti mendapat tegangan negatif, maka dia akan mereverse atau memblok, sehingga yang mengalir hanya tegangan positifnya. Tapi untuk SCR ini, atau biasa disebut silicon control rectifier, yaitu merupakan gabungan dari dua buah transistor, atau bisa dikatakan juga merupakan gabungan dari 4 buah dioda. Karena transistor merupakan gabungan dari 4 buah dioda. Untuk pengaktifkan SCR sendiri, nanti di gate ini harus diberi tegangan aktif yang sesuai dengan tegangan aktif SCR-nya. Ketika gate sudah diberi tegangan aktif, maka SCR akan dapat bekerja. Untuk pemutusan SCR sendiri, ada dua cara, yaitu dengan cara alami dan cara paksa. Cara alami dengan cara diberikan tegangan sinusida, karena ketika nanti sudah tegangan sinusida itu ada tegangan minusnya, maka ketika nanti sudah di bawah tegangan aktif, maka SCR akan mati. Sedangkan dengan cara paksa, yaitu tidak diberi tegangan sama sekali, atau bila nanti dia sudah dialiri arus DC tetap, maka tinggal diputus saja arus DC-nya. Di sini saya yang pertama akan menggambarkan tentang rangkaian dan gelombang penyiarah tidak terkendali. Di sini rangkaian penyiarah tidak terkendali itu yang saya katakan tadi, di sini menggunakan dioda dan kapasitor sebagai modulator. Yang awalnya tegangan bolak-balik, atau AC, bisa dilihat di sini untuk gelombangnya. Setelah dilewatkan ke trafo, nanti tegangan akan turun. Ini gelombang tegangan yang turun ini 12 volt di sini. Peak to peak-nya mencapai 12 volt. Tapi setelah nanti disearahkan, tapi ini hanya rangkaian penyiarah setengah gelombang menggunakan dioda, maka hasilnya nanti hanya akan positif saja yang masuk, sedangkan negatif akan terbuang. Nah, fungsi kapasitor di sini untuk menyaring tegangan, untuk menyimpan tegangan dalam bentuk muatan. Nah, hasilnya akan seperti ini, bisa dilihat. Dia menyimpan atau menyimpan terus menerus. Ini untuk penyiarah tidak terkendali setengah gelombang. Sedangkan untuk kedua, yaitu rangkaian dan penyiarah terkendali setengah gelombang. Di sini dapat dilihat bahwa untuk mengaktifkan SCR awalnya tadi sama, tapi perbedaan di sini
ini tidak perlu kapasitor dan hanya cukup dengan SCR, karena di sini input dari SCR sendiri memakai arus AC. Nah, dapat dilihat ini V ini V in, dan lihat gelombangnya AC bolak-balik, sedangkan V out nya hanya berbentuk tegangan DC yang sudah diatur dari SCR atau tegangan SCR yang diberikan nanti. Nah, ini jadi lihat triggernya. Untuk bentuk gelombang atau sudut penyulutan gelombang atau sendiri tergantung dari SCR yang kita tentukan di setting waktu di awalnya. Seperti itu. Awalnya ya kalau prosesnya dari tegangan jela-jela PLN diturunkan melalui trafo, kemudian disearahkan menggunakan SCR yang disetting menggunakan V-trigger. Untuk outputnya nanti tergantung dari penyetingan V-triggernya dan sudut yang diberikan. Untuk pengaplikasian rangkaian penyiaran terkendali sendiri dan tidak terkendali itu sebenarnya hampir sama, yaitu sebagai satu daya DC. Peralatan-peralatan listrik yang membutuhkan pengaturan tegangan DC diantaranya adalah kontrol kecepatan motor, kontrol arus eksitasi pada mesin sinkron, satu daya DC variabel, kontrol lampu LED, satu daya peralatan komunikasi seperti HP, komputer, pesawat telekomunikasi, dan lainnya, satu daya kualitas tinggi yang mampu menyesuaikan dan perubahan beban yang aplikasif. Di sini yang mungkin yang dipakai untuk rangkaian seperti penyiaran tidak terkendali itu seperti charger HP, charger komputer, dan sedangkan untuk penyiaran terkendali biasanya dipakai untuk peralatan kontrol kecepatan DC seperti itu. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.